Anda mempunyai 25 kuda balap. Anda ingin mencari tahu kuda tercepat. Oke, lalu mengadu mereka dalam satu balapan. Dalam satu kali balapan, Anda dapat menggunakan tepat 5 kuda sekaligus. Oke, jadi ada 25 kuda, terus setiap balapan ada 5 kuda. Setiap kuda selalu menyelesaikan lomba dalam waktu yang sama. Oke, jadi nggak ada mut-mutan di sini ya, mutnya konstan. Satu-satunya informasi yang Anda dapatkan dari setiap lomba adalah urutan 5 kuda. Oke. Juaranya dari 1 sampai 5 ada gitu ya. Anda tidak akan mengetahui berapa waktu. Ya, kalau mengetahui waktu jadi tinggal membandingin waktunya ya. Berapa jumlah balapan minimal yang Anda butuhkan untuk mendapatkan kuda tercepat secara berurutan. Oke. Nah, kalau saya kepikirannya adalah kita bikin jadi 5 itu dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bikin jadi 5 kelompok. 5 kelompok ini kita adu setiap kelompoknya sekali. Jadi dapatlah urutannya di kelompok ini gitu ya. Jadi dapat nih juaranya, dapat juaranya. Jadi ada 5 kali lomba untuk setiap kelompok gitu ya. Terus dapat juaranya. Nah, setelah dapat juaranya, para juara dari kelompok tadi itu dilombain lagi. Jadi satu lomba lagi untuk para juara di kelompok, untuk para juara. Nah, sekarang udah ada 6 lomba. Jadi untuk para juara ada dilombain lagi. Nah, sekarang kita jadi para juara itu tahu urutannya dari 1 sampai 5. Oke, nah setelah itu kalau udah tahu, misalin yang juara 1 itu adalah A dari kelompok A, lalu kelompok B, kelompok C, yang kelompok D sama kelompok E itu juara 4 dan 5. Nah, yang walaupun di kelompok D juara 1, tapi dia di para juara dia juara 4 kan, makanya dia nggak mungkin jadi yang ini 3 tercepat. Yang E juga gitu, nggak mungkin jadi 3 tercepat karena dia nomor 5 di antara para juara. Nah, di antara A, B, C ini urutannya gimana? Apakah udah ABC jadi juara 1, 2, 3? Belum tentu, karena di A, misalkan juara di A itu A1, A2, A3. A1 juara 1 di A, A2 juara 2 di A, A3 juara 3 di A. Nah, di B1 misalkan B1 itu juara 1 di B, B2 itu juara 2 di B, lalu B3 itu juara 3 di B, lalu C1, C2, C3 juga gitu. Sekarang kita lihat, B3 mungkin nggak jadi juara ketiga atau juara 2. Nggak mungkin kan? Karena A1, B1, dan B2 udah pasti lebih cepat daripada B3. Jadi ini kita coret. Nah, dengan alasan yang mirip, C2 juga nggak mungkin, karena udah ada A1, B1, C1. C3 juga nggak mungkin, jadi 3 yang tercepat. Jadi tinggal kita cek A1, A2, A3, B1, B2, C1. Nah, A1 kan udah juara 1, nggak perlu kita cek lagi, dia pasti yang nomor 1. Lalu A2, A3, B1, B2, C1, cek. Kan ini udah pas 5 kan? Kalau kalian cek 1 kali balapan lagi, 1 kali lomba lagi, kalian udah tahu urutannya antara A2, A3, B1, B2, C1. Jadi total ada sebanyak 7 lomba. Babak final lomba Borneo Mat Online Contest terdiri dari 10 pertanyaan yang masing-masing terdiri dari 4 pilihan jawaban, hanya satu yang benar. Oke, A, B, C, D. Berarti ya, 10 pertanyaan tersebut dibagi menjadi 4 kelompok A, B, C, D. Aduh, kelompoknya sama-sama A, B, C, D. Yang masing-masing kelompok berturut-turut terdiri dari 1, 2, 3, 4. Oh, berarti A itu kelompok nomor 1, B itu nomor 1, 2, 3, C itu nomor 4, 5, 6, D itu sisanya. Berapa banyak cara memilih soal jika dia harus mendapatkan skor tepat 80% dan harus mencoba setidaknya satu soal pada masing-masing kelompok. Mencoba berarti dia bisa salah, bisa benar ya, nggak boleh kosong ya. Dan juga tidak perlu mencoba semua hal. Soal benar poin 10 dan salah atau kosong bernilai 0. Oke, nah sekarang harus benar 80%, berarti kan bisa 02, salah 2, atau salah 1, 01. Oke, sekarang kita cari misalkan yang pertama adalah 2 salah. Kalau salahnya ada 2. Kalau 2 salah, berarti banyaknya yang salah itu kan bisa nomor 12, 13. Artinya apa tuh? Kombinasi.
Jadi artinya sama aja dengan kombinasi. Kita mau bikin kombinasi 10, 2. Dari 10 soal mana yang salah. Tapi kalau salah dia tidak terbentur sama syarat harus coba kan dia salah, jadi salahnya boleh bebas. Sekarang salah itu sudah terhitung mencoba, jadi 10 kombinasi 2. Nah sekarang kalau yang salah 2 tapi salah punya 3 kemungkinan lagi kan jawabannya, soalnya yang benar cuma 1. Jadi 10 kombinasi 2 kali 3 kali 3 berarti dia sama dengan 10 kombinasi 2 itu ya 45 ya. 10 kali 9 bagi 2 kali 9 kali 3 kali 3 9. Jadi sama dengan 45 kali 9 berapa nih? 45 kali 10 450 dikurangi 45 berarti 405. Nah, sekarang kalau dua-duanya kalau yang kedua yaitu 2 kosong. 2 kosong. Kalau 2 kosong bagaimana nih? Artinya kalau 2 kosong, yang kosong nggak boleh nomor 1 sama nomor yang lain nggak boleh kosong. Terus nomor kelompok 1 nggak boleh kosong karena cuma ada 1 doang. Kelompok 2 juga nggak boleh kosong di situ dua-duanya. Jadi kita hitung yang kosong itu 10 kombinasi 2, kita pilih 2 nomor yang kosong yang mana, terus dikurangi ketika yang nomor 1 kosong. Kalau nomor 1 kosong artinya dia nggak nyobain nomor 1 kan. Nomor 1 kosong itu ada berapa banyak? Nomor 1 kosong itu berarti ada sebanyak 9. Karena yang kosong bisa nomor 12, 13 sampai 19. Jadi ada 9. Terus dikurangi lagi yang kosong ada di kelompok B. Kan kelompok B cuma 2 ini ya, 2 apa namanya? 2 soal. Kalau dua-duanya kosong nanti dia jadi habis, jadi dia nggak ngerjain di kelompok B, jadi dikurangi 1 gitu. Berarti udah kan kelompok C dua-duanya kosong aman, kelompok D dua-duanya kosong aman karena dia udah nyobain. Nah sekarang berarti sama dengan 10 kombinasi 2 45 dikurangi 10 berarti 35. Nah kalau kosong dikali berapa? Kalau kosong nggak dikali apa-apa karena kosong kan ya udah kosong, dia nggak ada pilihan jawabannya. Kalau tadi dikali 3 karena pilihan jawaban yang salah itu ada sebanyak 3. Nah terus yang benar kenapa nggak dikali ini? Yang benar tuh nggak perlu kita kaliin karena yang benar kan pilihan jawabannya cuma ada 1. Jadi ya udah gitu, dikali 1 kan nggak berubah gitu angkanya. Oke, nah sekarang 2 salah 2 kosong. Sekarang kalau 1 salah 1 kosong, misal 1 salah terus 1 kosong. Kalau 1 salah 1 kosong berarti yang kosong dia nggak boleh nggak boleh di kelompok yang A. Jadi 10 kombinasi 2 bukan kombinasi ya, permutasi, karena ada jabatannya nih, yang 1 salah yang 1 kosong, beda gitu ya. Jadi permutasi, kemungkinan yang salah ada berapa nomor? 10 kali kemungkinan yang kosong udah keambil yang salah 1 berarti tinggal 9. Tapi dikurangi yang kosong nomor 1. Yang kosong nomor 1 berarti ada berapa banyak? 9. Sama kayak yang di atas tadi ya. Terus yang kosong nggak boleh 1, yang lain boleh. Yang lain boleh kosong kan? Kalau yang kosong yang lain karena kelompoknya udah lebih dari 1. Jadi 10 kombinasi 10 kali 9 dikurangi 9. Terus jangan lupa kalau salah nanti dikali 3. Kalau kosong tadi kan dikali 1. Karena jadi ini dikali 3 sama dengan ini 81 kali 3 2 4 3. Oke. Nah, berarti berapa banyak kemungkinannya? Berapa banyak caranya? Ya, ini tinggal kita jumlahin semua. Sebuah polinom PX dengan koefisien bilangan bulat. Nah, ingat koefisiennya bilangan bulat mempunyai karakteristik P1 sama dengan 4. Tuh. P1 sama dengan 4, P2 sama dengan 3,
P3 sama dengan 2, P4 sama dengan 1, dan P5 sama dengan 0. Nah, berapakah nilai terkecil yang mungkin bagi P6? Oke, dicari minimum dari P6. Kalau kalian lihat pola ini, terus P6-nya positif katanya. Kalau kalian lihat pola ini, P1-nya 4, P2-nya 3, P3-nya 2, P4-nya 1, P5-nya 0. Berarti kalian dapatkan pola apa nih? PX sama dengan apa? Kelihatannya PX, nah ini dalam tanda kutip, PX sama dengan 5 min X. Kenapa saya kasih tanda kutip? Nah, sekarang lihat, P6 berapa? P6 berarti masukin 6 kan? P6 berarti sama dengan 5 min 6, sama dengan min 1. Nah, ini kan kurang dari 0. Makanya saya kasih tanda kutip, belum tentu PX-nya yang itu. Nah, sekarang kita tahu P6-nya harus lebih besar sama dengan 0. Oke, kita berarti bukan itu ya, salah ya tebakan kita. Nah, sekarang selanjutnya kita geser dikit. Misalkan GX sama dengan PX min 5 min X. Nah, ini taunya dari pola. Jadi, tebakan pola itu penting buat fungsi yang baru, yaitu GX, polinom yang baru. Nah, sekarang kenapa GX menjadi penting? Karena G1 akan sama dengan P1 min 5 min 1. Sama dengan P1 min 4, yaitu 0. Nah, kalau kalian lihat, G2 0 juga kan? G3 0 juga kan? G4 0, G5 0. Artinya di sini bahwa 1, 2, 3, 4, 5 itu merupakan akar dari GX. Kalau dia akar berarti GX bentuknya gimana? GX sama dengan suatu polinom lain kali X min 1 karena akarnya 1, X min 2 karena akarnya 2, X min 3, X min 4, dan yang terakhir X min 5. Tapi kita nggak tahu HX-nya berapa. Oke, nggak apa-apa. Terus kita mau nyari P6. P6 berarti kan sama dengan G6 ditambah 5 min 6. Karena tadi GX itu sama dengan PX min 5X. Jadi PX sama dengan GX min dipindah ruas jadi plus. Nah, berarti sama dengan G6 min 1. Nah, G6 sendiri sama dengan apa? Kita lihat lagi, G6 berarti sama dengan H6. Iya kan? Ini G6 berarti sama dengan H6. Ingat, GX tadi polinom yang koefisiennya bulat. Karena PX polinom yang koefisiennya bulat. Jadi, H6 juga pasti bulat. H6 kali masukin 6, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa? Kali 120 min 1. Nah, karena kita tahu P6-nya positif dan H6-nya itu harus bilangan bulat, maka ini nilai minimumnya adalah ketika H6-nya sama dengan 1. Kalau H6-nya 0 atau bahkan minus, nanti P6-nya jadi minus, bukan positif. Jadi ini 1 kali 120, jadi 120 min 1 ini sama dengan 119. Jadi minimum P6-nya adalah 119 terjadi saat H6-nya sama dengan 1. Juga HX-nya bisa sama aja 1 atau yang lain. Yang penting H6-nya dia harus 1 gitu. Sip. Terima kasih telah mengikuti akun IG AK. Subscribe ke kanal AK. Selalu semangat, selamat belajar. Stay safe everyone.